Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati tentunya para asatidz, para guru-guru kita, di antaranya Bapak Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun, Al-Habib Fahmi Al-Atas, Al-Habib Hadi Muhammad, Bapak Ustadz Khair, para jamaah majelis salawat Fatimiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini patut kiranya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah banyak memberikan kita karunia hingga kita dapat datang ke majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat beserta salam teriring tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa akan mendapat syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia tentunya sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menggapai ridhonya. Di dalam salat kita sering membaca atau wajib kita membaca suratul Fatihah yang di dalamnya ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami mohon pertolongan. Di dalam hal ini pula wajib kiranya kita selalu berwasilah kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suatu riwayat ada seorang alim ulama yang bernama Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak. Ini seorang ulama yang pada saat itu menunaikan ibadah haji. Ketika beliau beristirahat, beliau bermimpi ada dua malaikat yang sedang berbincang-bincang, dua malaikat yang sedang ngobrol. Yang pasti malaikat enggak ngegosip, enggak kayak kita. Ya. Dua malaikat yang sedang berdiskusi. Kata malaikat yang satu, bagaimana tahun ini yang berangkat haji? Alhamdulillah, yang berangkat haji pada tahun ini sebanyak 700.000 orang. Lalu bagaimana yang diterima? Diam malaikat yang satu, nggak ada yang diterima. Dari 700.000 orang itu satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam mimpinya Abdurrahman Abdullah bin Mubarak menangis. Lalu dia mendengar lagi ada satu yang diterima, satu orang yang diterima. Padahal ini orang nggak berangkat haji, hanya niatnya mau pergi haji, cuman belum kesampaian nih. Rahasia Allah nih, ya dengerin baik-baik. Mau pergi haji, cuman niatnya belum kesampaian. Disebutin nama malaikat, siapa namanya? Sa'id bin Mukhaffah, orang Damaskus, ya pinggiran kota Damaskus. Begitu bangun, selesai melaksanakan ritual ibadah haji, langsung nih ulama ini mencari orang yang bernamanya Sa'id bin Mukhaffah. Beliau adalah tukang sol sepatu, orang yang terpilih oleh Allah, tukang sol sepatu. Makanya kita yang ojek online, yang dagang segala macam, jangan berkecil hati. Tukang sol sepatu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dicarilah oleh ulama ini. Nanya tukang sol sepatu yang satunya, aduh Pak, saya nggak tahu Pak, saya orang baru di sini. Nanya lagi sama yang sono, nggak tahu. Terus dicari sama Abdullah bin Mubarak, akhirnya ada satu orang yang kasih tahu. Oh si Said mah Pak, rumahnya di sana noh, di pinggiran kota. Kalau bahasa kitanya mah, bahasa Arabnya mah kagak begitu. Ini mau bahasa Jakarta, bahasa pinggiran Depok. Baik, di mana? RT sekian, RW sekian, Bapak cari aja dah. Akhirnya dicari nih sama Abdullah bin Mubarak. Ketemu Abdullah bin Mubarak, lihat ini sepertinya orang tidak ada keistimewaan, biasa-biasa aja. Kalau kayak kita ngaji nggak dikenalin orang, ibadah juga orang nggak banyak yang tahu, tapi terpilih oleh Allah dan malaikatnya. Lalu berkenalanlah seorang ulama besar ini dengan tukang sol sepatu. Lalu perkenalan itu pun terjadi. Sa'id bin Mukhaffah nih heran, Anda adalah seorang ulama besar di Mekah, kenapa cari-cari saya Pak? Emang di Mekah nggak ada tukang sol sepatu apa? Umpamanya kan bukan tukang sol sepatu, bukan itu ya Said namanya. Ini saya bermimpi waktu saya pergi haji, ya dari 700.000 orang itu semuanya nggak diterima, termasuk ulama tersebut. Yang diterima hanya kamu nih Makanya saya penasaran, apa sih ini yang kamu lakukan nih, amalan apa yang kamu lakukan? Nah Said bingung, geleng-geleng sambil garuk kepala, apa ya? Lah saya mah nggak ngelakuin apa-apa Pak, cuman memang saya ngumpulin uang buat rencana pergi haji. Ya tukang sol sepatu berapa sih gajinya? Kadang-kadang seharian di sono dari jam 8 sampai jam 5 nggak ada yang ngesol. Sekali yang ngesol sendal jepit minta disambung 2.000. Nah kalau ke pergi haji berapa juta? Ngumpulinnya ampun-ampunan, ya kan? Lalu apa nih, amalan apa yang membuat kamu diterima? Malaikat pada ngobrolin kamu nih, saya ngumpulin uang Pak untuk berangkat pergi haji. Setiap tahun saya terngiang-ngiang dengan sambutan, ya kita kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Saya bersedih, kapan kira-kira saya bisa pergi ke sana. Nah ketika uangnya kumpul, uangnya udah kumpul nih, ditabungin 1.000, 2.000, 5.000, udah kumpul. Kebetulan si Said ini istrinya sedang hamil. Kalau hamil mah nggak zaman Rasul, zaman kita mengidam-ngidam, Ustaz. Nah begitu dia ngidam, kebetulan ada wangi-wangian nih. Wangi-wangian tuh ngayeng kemana-mana tuh, wangi-wangian, wangi masak, bikin gulai. Kalau kayak kita sop kambing dah, idir ada idir, nggak ada sop kambing dedir, ngayap tuh sop kambing sampai ke hidung istrinya Said bin Mukhaffah. Kata istrinya, bang sini bang, saya dari kecil menjak gede begini bang,
sampai perut saya melendung. Ini baru ini nih bang, bau-bauan yang saya demen ini. Masakan apa sih bang? Cari bang, cari, mintain ini. Abang ntar mau anak kita ngiler terus karena nggak kecapean ini. Biasanya kan gitu orang ngidam ya, orang perempuan biasanya begitu ya. Enggak, udah iyain aja dah, ngapa sih. Nah begitu dicari ketemu sama tetangganya yang sedang gulai domba. Ditanya sama Said, "Pok, iya, ada apa bang?" "Ini pok, ngomong-ngomong nih masakan enak banget pok yang masak." "Iya," dia bilang gitu. "Pok, boleh nggak saya minta pok?" Empoknya diem, enggak ngomong barang satu patah pun, diem aja. "Pok, saya ajak ngomong pok." "Iya dah, kalau umpamanya empok enggak bisa dipinta, saya beli." Diem aja empoknya. "Pok, denger kagak saya ngomong pok?" "Denger bang." "Kok empok diem aja?" "Bukan begitu bang, karena makanan ini halal buat saya tapi haram buat abang." Saya nunjuk Hendra lagi, "Haram buat abang." "Ngapa bisa begitu?" "Ini yang saya makan adalah bangkai bang, bangkai domba." "Lalu kenapa kamu makan daging bangkai domba?" "Karena saya nggak punya uang bang, saya janda, suami saya meninggal, terlunta-lunta saya hidup di kota. Daripada anak saya mati, saya pun mati, maka ada bangkai di pinggir pasar, saya ambil, saya olah, saya akan buat makan kepada anak-anak saya." Masya Allah. Said bin Mukhaffah nangis. "Kok bisa begitu pok?" "Ya bisa bagaimana lagi? Lah kalau dalam keadaan terpaksa kan apa-apa jadi halal. Coba kita di hutan kelaparan, ya kan? Quran itu ada. Sampai ke, maaf, babi pun bisa kita makan kalau memang untuk kelangsungan hidup. Sama seperti ini orang. Lalu Said pergi pulang cerita sama istrinya, "Gimana bu, ini duit buat pergi haji, kurang kagak, lebih kagak, ngepas iya, mungkin tekor sampai sono bu." Akhirnya ngobrol punya ngobrol, "Bang, udah Allah juga maha tahu, udah serahin dah duitnya semuanya sama tuh jande, biar dia nanti buat usaha, biar dia nggak makan bangkai lagi, biar nanti dia bisa mengasih makan anak dengan makanan yang halal. Saya bang rela serahin semuanya dah duitnya." Diserahin sama Said bin Mukhaffah. Tuh. Asal mula itulah dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, sampai di sini niatku ke Mekah." Enggak sampai, jalan ke Mekah enggak sampai. Disinilah aku menghadap Baitullah. Ke Mekahku cuman sampai sini. Orang-orang enggak ada yang tahu, siapapun kagak ada yang tahu. Dia tidak bersusah-susah payah lagi naik pesawat, naik perahu, naik onta, lewati gurun pasir dan lain sebagainya, syai, tawaf dan lain sebagainya. Tidak ngapa-ngapain, hanya ikhlas memberikan sedekah kepada itu janda untuk memakan sesuatu yang halal yang diridhoi oleh Allah. Disitulah dia niat pergi haji diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang lain tidak. Dari 700.000 orang tidak ada yang diterima, hanya satu, Said bin Mukhaffah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan rahasia Allah. Makanya kita jangan memandang diri kita mapan, diri kita bisa, diri kita mampu. Mungkin di pandangan manusia kamu iya, tadi di pandangan Allah belum tentu. Saya seperti ini, di pandangan kamu saya alim, di pandangan Allah belum tentu. Kita nggak bisa mengatakan kalau diri kita paling sempurna, kalau diri kita paling diterima amal ibadahnya. Buktinya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, nggak bisa diterima haji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diterima tukang sol sepatu. Nah besok berubah deh gawean, ente jadi tukang sol semua, mana tahu diterima, ya kan? Tukang sol diterima,
ulama besar ditolak pergi hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu sekecil hati kita, isi kita Allah tahu. Tuh. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah katakan, fa'amaman a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyasyruhu lil yusra. Maaf, surat Al-Lail. Ya. Apabila kita mendermakan harta kita di jalan Allah, kita mendermakan harta kita di jalan Allah. Tuh. Dengan apa? Dengan sesuatu yang ada pada diri kita. Lagi kita yakin dan bertakwa dengan apa yang diberikan oleh kita, dan percaya akan hadiahnya nanti oleh Allah diberikan surga yang abadi di dalamnya, maka Allah akan kasih jalan kita yang mudah yang tidak pernah kita duga. Allah kasih jalan yang mudah untuk kita. Enggak pernah kita duga tuh jalan-jalan. Said bin Mukhaffaf mana pernah tahu kalau ibadahnya diterima, anda pergi haji kagak. Tahu-tahu masuk dalam pintu surga. Said bin Mukhaffaf, kemari kamu, lewat pintu sini, ngapain bengong? Kata malaikat. Lewat pintu mana Pak? Lewat pintu sini kamu masuk surga, lewat pintu sini. Lewat pintu haji kamu masuk surga. Saya nggak pernah pergi haji Pak. Tuh. Ternyata ada sesuatu yang Allah nanti prediksi, Allah persiapkan buat kita yang kita nggak tahu. Cuman landasan kita untuk memberi, landasan kita untuk menolong, landasan kita untuk memberikan sesuatu kepada seseorang dengan keikhlasan. Itu aja satu. Karena sesuatu yang ikhlas nggak bisa dicatat, malaikat nggak bisa nyatet, nggak bisa diganggu oleh setan. Yang tahu hanya Allah. Tuh, kalau sesuatu yang ikhlas seperti itu, malaikat nggak bisa nyatet, setan nggak bisa ganggu. Hanya Allah yang bisa menentukan jenis pahalanya apa. Sesuatu yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang mukhlis. Contohnya seperti Said bin Mukhaffaf. Dalam suatu ayat yang lain jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti di alam akhirat kita minta dihidupkan oleh Allah. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah. Hidupkan aku. Kalau ente hidup mau ngapain? Mau bersedekah. Kalau ente hidup mau ngapain? Mau bersedekah. Tuh. Lewat jalan apa aja kita bersedekah. Lah ini kan kita punya talim, punya kas bersedekah kita. Tuh. Apa aja yang kita punya bersedekah, senyum pun sedekah. Allah enggak membatasi. 5.000 orang miskin sedekah, 5.000 orang kaya bersedekah, walaupun nominalnya sama, lain di mata Allah. Nah 5.000 mah orang kaya buat tisu, ngelap-ngelap dikit buang. Nah coba kita 5.000 buat beli beras Pak, Raskin dapat tuh 5.000 buat kita. Nah kalau dia emang nggak begitu. Makanya kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Orang kaya enak Pak, pergi haji mampu dia pergi, mau pergi ke sono kemari ziarah, mobil ada, apa ada. Nah kita orang miskin terima aja dah, begini aja dah, jangan begitu, nggak bisa begitu. Allah nggak bisa kita prediksi apa-apa yang akan Dia berikan kepada kita, nggak bisa kita prediksi. Nah buktinya tukang sol sepatu menjadi pilihan oleh Allah dibandingkan ulama yang besar pada saat itu, Abdullah bin Mubarak, nggak kena. Nah, oleh sebab itu semangat kita nih, ngaji kita dengan ikhlas, mencintai guru kita dengan ikhlas, yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan ikhlas. Mana tahu dari hal-hal yang semacam itu akan membela kita nanti di yaumil qiyamah. Apalagi dikatakan tadi oleh Habib Fahmi mengenai sholawat, saya yakin, ainul yakin dengan sholawat. Ainul yakin. Karena di dalam buku, di dalam satu kitab yang pernah saya baca, nanti sholawat itu Pak bisa menyelamatkan kita di saat kita jalan di jembatan Shiratul Mustaqim.
Itu hal terakhir nih dari dunia akhirat. Itu hal terakhir, itu jembatan sirat. Kita mau ke sorga apa mau ke neraka, itu tuh terakhir tuh. Ada seorang ya yang begitu jalan di jembatan sirat seperti harbatil khatib, harbat buat cepat, harbatil khatib seperti kilat. Ada yang berlari, ada yang setengah lari, ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang gelantungan. Ini ada orang dari pertamanya lari, mikin lari, kesononya jalan, merangkak ngesot, akhirnya gelantungan. Ya karena mikin kesono dosanya mikin banyak kali, ya kan? Begitu dia lepas, dia udah ikhlas dah, mungkin memang saya ditakdirkan untuk masuk neraka, lepas tas, disamber, nggak tahu apa disamber, dibawanya ke dalam surga, ditanya kamu siapa? Ini adalah bacaan sholawat yang pernah kamu bacakan di dunia. Tuh, walaupun sepele, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi gimana kita kagak ngeper, kita kagak takut ngelihat jembatan sirat aja kita takut, api yang berkobar-kobar di bawahnya. Sementara siksa neraka apabila kita injak kerikil di telapak kaki kita, otak kita akan mendidih. Bagaimana perasaan kita pada saat itu dan bagaimana pegangan itu lepas sehingga kita akan turun ke api neraka, disamber oleh salawat, dibawanya kita ke dalam surga. Tuh, jadi jangan sepelekan sholawat, baca sholawat biar banyak. Ya tadi cerita tadi itu yang Habib Fahmi ceritakan, memang iya saya percaya sih sama sholawat. Walaupun saya belum bertemu dengan Rasul, cuman saya percaya. Dan saya selalu ada getaran apabila Rasul disebutkan, di mana aja hati saya selalu ada getaran. Enggak tahu kenapa gitu. Jadi perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasul, dan juga di dalam bersodakoh, di dalam kita beribadah, selalu dengan keikhlasan. Dan jangan pernah berkecil hati dengan kondisi kita, dengan apapun keadaan kita. Allah senantiasa tidak tidur, Allah tidak merem, Allah tidak lalai. Dia paham mengenai hamba-hambanya yang ikhlas untuk beribadah kepadanya. Mungkin sekian dari saya, ya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi tausiah yang diawali dengan kajian daripada nasihat diniyah berkenaan dengan babul nikah, bab nikah. Kemudian dilanjutkan tadi oleh ceramah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Hidayatullah, yang kalau boleh saya garis bawahi, tausiah pada malam hari ini
berkenaan dengan niat. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tentunya membawa manfaat bagi kita, dapat membenahi daripada niat-niat kita dan amal-amal kita untuk lebih baik lagi berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat cintanya Allah, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita membaca doa Maulid Hadiah Ulami yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Habib Muhammad Ali Al-Haddar, dan juga doa penutup yang nanti akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Zuhairi, saya mohon keikhlasannya kepada antum semua. Kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sakit, wabil khusus saudara Andriansah bin Rakib. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagi yang wafat, yakni almarhumah Ibu Isnaini Halimatus Sa'diyah, kita doakan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah hapus dari dosa dan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan surga tempat kembalinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa' aidi faqarina wa rajana. Lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa qabalna ajib da'wana. Anta lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji Taha al-Mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bifadli minka tal'ata Ahmadin fi bahjatin ainir ridha tar'ana. Warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda man walana. Wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhawil hukuki wa taliban awsana. Wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu bayna yadayka anta tarana. Walaqad rajawnaka fahakkik su'lana wasma' bifadlika ya sami'a du'ana. Wansur bina sunnata Taha fi biqa'il ardi wa kama' kulla man 'adana. Wanzur ilayna waskina ka'sal hana washfi wa'afi 'ajilan mardana. Waqdi lana al-hajati wahsin khatmana 'indal mamati wa aslihan 'uqbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus saba aghsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik wa batan nasuha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana muhammadin salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi kalimu ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyahum minhum wal amad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alimna bima jahilna wa nufa'na bima alamtana wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Allahumma taf'alaina abwabal khair, abwabal barakah, أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب الصحة، أبواب العافية، أبواب الرزق، أبواب الرزق، أبواب الجنة، أبواب الجنة، أبواب الجنة، أبواب السلام. اللهم عافنا من كل البلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد